Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, bil khusus nikmat sehat lahir, sehat batin, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, sehingga bisa hadir di dalam raga untuk mencari doa Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kajian Al-Qur'an. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah, orang-orang yang selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan aja sampai akhir zaman. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya, masih beriman ya. Ya, mudah-mudahan masih sehat, masih istiqomah, masih beriman ya, dengan kondisi negeri ini terus diobok-obok ya, sampai azan pun diobok-obok. Ya, kita harus selalu merapatkan, bukan tambah jauh gitu kan. Merapatkan barisan, mencari keridhaan Allah ya, agar bahu membahu. Kalau terpecah belah saling masing-masing ya, mudah ya, karena Allah itu inginnya kalau negeri ini beriman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatuh minas samai wal ardi. Apabila negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, banyak gitu kan. Tapi kalau sedikit mah hanya masalah adzan, stres, pusing, tapi diam di rumah. Nah, itu kan ibadah kurang. Itu kan. Jadi ya gimana Allah sayang. Terus ya gimana Allah menolong kepada kita. Yang penting banyak orang-orang yang beriman, banyak orang-orang yang bertakwa. Ya, masjid rame, bukan sepi. Ya, ibadah di rumah masing-masing. Ini kan belum memakmurkan masjid, gitu kan. Jadi ini yang perlu ya sama-sama wal takum minkum khairul ummah. Jadi sebagian kayak untuk mengajak kepada kebaikan. Berat kan? Dia. Mudah-mudahan ya orang-orang yang beriman dan bertakwa hanya bukan ucapan saja, tetapi pelaksanaannya itu yang perlu kita sama-sama untuk sama-sama sadari bahwa perlu ya untuk saling menghargai, saling menghormati, saling mendekatkan diri kepada Allah dengan yuk sama-sama beriman dan bertakwa dengan banyak gitu kan. Insya Allah maka akan dibukakan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Ya, kita semakin di akhir zaman itu memang semakin berat. Qalila ma tazkurun, qalila ma ta'lamun, qalila ma tazakkarun. Semakin sedikit orang-orang yang kuat, yang bertahan. Nah, itulah orang-orang yang terpilih. Insyaallah ya. Tapi berat kalau kita semakin kecil, sedikit ya berat gitu kan. Ya. Di 24 makin sedikit orang-orang yang beriman. Ya kita kemana sepi kan gitu kan. Nusata cuma cara yang canggih nih. Nah, itu kan. Bukan semakin kuat. Gitu. Ayo sama-sama untuk saling mengajak kepada kebaikan. Fastabiqul khairat. Alhamdulillah di malam ini untuk merojaah surat Al-Ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah halaman 592. Kemarin mah Al-Fajr apa ya? Al-Fajr terakhir ya. Kemarin Al-Fajr ya. Al-Fajr dari pertengahan sampai 15 sampai akhir ya gitu kan kemarin ya. Ini juga selalu dicatat di sininya supaya tidak sekarang dicatat Al-Ghasyiyah 1 sampai 16 aja loh ya. Supaya setengah porsi. Ya. Oke ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa''iha radiyah. Lisa''iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah.
wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah Rabiyyu mabthuthah. Oke ya, tercatat sampai 16 dulu ya. Alhamdulillah ya. Selalu mengingatkan, enggak masuk Pak Suratno. Selalu mengingatkan Bali ya, di hati-hati ya, setiap madnya, panjang pendeknya ya, sesuai dengan aturan hukum ya mad ya, baik alif, waw dan ya yang sesuai dengan ciri-cirinya ya, mad ya panjang, yang tidak ada tanda mad tidak boleh dipanjangkan ya. Seperti di ayat anggap tadi yang terakhir di ayat ke-15, wa namariku mas, jangan sampai wa namariku. Nah, boleh ya. Ku tidak boleh panjang karena ku tidak punya teman gitu kan, tidak punya pembantu. Ya, si ku itu bisa panjang harus ada waw. Ya, itu syaratnya. Bagaimana tuh cara membacanya? Kalau belum bisa, diputuskan saja. Gitu, jangan sampai wanamariku. Putuskan wanamariku mas fufa, jangan wanamariku mas. Nah, jangan sampai kuna dibaca panjang ya. Jadi terbata-bata dulu atau terputus-putus dulu. Wa nama maknya ada panjang, ada alif. Ri pendek, ku pendek, mas fufah. Ya, jadi karena mad itu sangat mempengaruhi terhadap maknanya, betul. Karena ada mufrad, ada mutsanna, ada jama'. Setiap panjang pasti mutsanna. Nah, itu kan. Pasti ada dua itu kan. Jadi maknanya itu yang perlu hati-hati dalam panjang pendeknya membaca Al-Quran. Jangan dianggap sepele panjang pendeknya ya. Nah gitu kan, atau panjang atau mengejar nada, atau karena mungkin masih remang-remang gitu kan. Jadi si hurufnya itu mikir gitu kan, mikir. Nah gitu, daripada mikir terputus aja. Wanama riku mas fufah itu. Wanama riku mas mikir gitu kan. Jadi lebih baik diputuskan saja. Karena kan ya banyak orang-orang yang sudah tahu materinya, tandanya bahwa ini harus dibaca panjang, tapi ternyata lidah masih belum bisa. Nah itu kan tekniknya adalah terputuskan dulu si huruf demi hurufnya. Oke, itu hanya sebagai ini. Mudah-mudahan ya dengan sering kita bertilawah, insya Allah kualitas bacaan kalau kita di-upgrade terus ya. Tapi selama kita masih mengaji, kesalahan baca Quran itu tetap akan diampuni karena ada yang tanggung jawab gitu kan. Itu tanggung jawabnya itu adalah ya mudarisnya, murabinya atau gurunya gitu kan, ditanggung jawab ya gitu kan, tanggung jawab salahnya ya, udah mau suruh bayar gitu kan. Kalau pada saat kita berlatih cekur nabrak mobil, bayar kamu, hati-hati kan nggak mungkin. Tenang saja gitu, diganti kok mang gitu kan gitu ya. Cegur salah nabrak si huruf nate, tenang gitu kan, diganti kok mang. Kan dosanya bukan dosanya, ada tapi dibayar gitu kan, semacam dibayar dengan pahala gitu kan. Ini kan pahalanya setiap huruf pun wal hasanatu bi asyi amsalihha, 10 kebaikan. Bayangkan aja kita baca baris bisa 600 pahala gitu kan, banyak kan gitu kan. Jadi setiap hurufnya tetap ya itu kan. Setiap kesalahan
Nah, kalau masih dalam proses belajar, insya Allah akan diampuni. Tapi terus ingin lepas gitu kan, kita ingin lepas dalam arti ingin lepas itu pada saat kita membaca sendiri, satu, aku sudah siap gitu kan, sudah siap, nggak perlu hitung-hitung terus gitu, udah siap dengan bacaan yang sempurna gitu kan, makhrajnya, sifatnya, panjang pendeknya gitu ya. Gitu kan. Kalau di masa dengung, ya itu kan dengung itu tidak berkaitan dengan merubah makna gitu kan. Kalau panjang pendeknya mahraj itu jelas gitu kan. Itu. Tapi dengung itu hanya kepada nilai aja lah, nilai pahala kan, karena setiap huruf mendapatkan 10. Itu sempurnalah bacaan kita. Oke, alhamdulillah masuk materi di malam ini. Kemarin Lin sudah 2 hari, ya 2 hari 2 pekan, ya 2 minggu kita bahas ya tentang khoi, bai, au, ya alhamdulillah juga pada saat mengucapkan huruf Lin adalah sudah, mudah-mudahan ya terus ya. Untuk saat ini adalah tentang sifat huruf ya yang tidak ada lawan kata adalah al-inhirab ya. Sifat al-inhirab ya. Apa itu al-inhirab? Adalah miring, secara bahasa adalah miring. Secara istilah adalah huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Yaitu 2 hurufnya lam sama ro, atau ro sama huruf lam. Itu sebutnya al-inhirab ya, setiap ro miring ke bagian punggung lidah, ro punggung lidah, ro ya. Dan kalau lam adalah miring ke bagian permukaan lidah. Nah, kita baca ro dulu ya. Ro adalah sifat yang paling terbanyak di setiap huruf dari alif sampai ke ya. Ro itu sifatnya 7 hurufnya, sifatnya. Yang lain tidak ada, maksimal sampai 6 sifat. Hanya ro yang paling gitu. Ada yang ternya gitu kan, terhormat gitu kan. Ulah terhormat deui nya kalau dina aya teh. Yang terhormat jangan, yang terhormat terus yang kami hormati. Itu juga ada aturan di MC juga kan gitu. Nah, di huruf sifat yang terbanyak itulah huruf ro, 7 sifatnya ya, yang lain tidak ada, hanya maksimal sampai ke 6 sifat. Sifat ro yang pertama adalah jahar ya, sifat jahar ya, sifat yang jelas ya, itu kan. Sifat yang keduanya adalah tawasud ya, artinya sedang ya. Yang ketiga adalah memiliki sifat al-istifal ya, menurun ya. Terus yang selanjutnya adalah sifat al-infitah, juga harus selalu terbuka ya. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap huruf itu ya harus ada sifat terbukanya, menurunnya gitu kan, ada terangkatnya gitu kan. Jadi harus betul-betul itu harus dipahami. Dalam arti membaca Al-Quran itu ya nggak sengau gitu kan, harus jelas, eces, jentre gitu kan. Nah, nggak boleh gitu, nggak ngeriem. Yasin wal Quran nah itu. Yasin wal Quranil Hakim innaka ala siratim mustaqim, nah, gitu kan. Kalau rusuh gitu kan. Kalau rusuh ya dengung bolehlah ya, gitu, dikurangin gitu. Shit gitu kan. Ya, kalau rusuh baca Yasin dengung mah bolehlah, nggak dipakai juga apa-apa, silahkan aja lah. Dan mau ngarubahkan nama anak meureun pahala yang meureun gitu kan. Jelas kan, kayak orang lalu imah gitu, orang menghargai gitulah, menghargai yang senang gitu kan. Tapi kalau panjang pendek mahrojo, aduh nggak bisa Pak. Harus, makanya membaca Al-Quran harus jelas kan,
sa-nya. Ya kan ayasa, 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 ayasya. Salah makna ya tuh. Ya beda satu. Ya Pak Suratna besok diundang ke pasar punya syukuran. Nah, itu kan udah salah atuh ek mabok-mabok. Ya, ini syukuran kan mabok. Sakarat kan syukuran, nah itu kan. Itu. Tapi kan bahasa itu kan ya bahasa ya ada ya bahasa dialek, aja dialek gitu kan. Semacam tasjid ya. Masih ada yang bukan tasjid. Ya. Itu bahasa dialek mungkin. Itu kan tidak menyalahkan ya, tidak menyalahkan. Kan cuman tidak mengandung makna saja gitu kan. Tidak menyalahkan silakan. Tapi alangkah tepatnya gitu tasdid gitu, bukan tasjid gitu kan. Tidak salah gitu kan. Kan kurang tepat gitu kan. Kalau salahkeun mah kayak ngamuk deui gitu kan. Sampai masing-masing dah. Sage barengan Asep, Hibut Asep, Asep pun kasep gitu kan. Enggak punya makna, enggak menyalahkan karena belum berilmu. Coba kalau sekarang berilmu, nggak mungkin sekarang nama-nama yang seperti dulu, nggak mungkin Pak. Pasti mengandung makna lah, ingin gitu kan. Ini mengandung makna lah, gitu kan. Apakah Ajiza gitu kan, apakah Gania, apakah ya Nur gitu kan, Bu Nura, Sidik. Nah itu kan pasti Pak sekarang itu sudah mulai gitu kan. Walaupun buka-buka kamus kan banyak sekarang nama-nama, nah itu kan. Jadi ingin ya memberikan nama dan itu merupakan doa gitu kan. Bahwa mangga ada apa Asep, Agus gitu kan, Yunepri, gitu kan, Nefri gitu kan. Jadi nggak Suratno nggak punya makna gitu kan. Tapi sekarang Pak Suratno punya anak pasti kan ingin memberikan nama sesuai dengan wah ada maknanya. Secepat itulah gitu kan, itu kan. Jadi sekarang saya itu berikanlah sesuatu dengan ada maknanya gitu kan. Ada tasdid ialah dibuanglah nama diganti ku tasdid lah gitu. Tasdid itu punya makna dari syadata yusari tasdidan. Nah, jadi ada maknanya tekanan gitu. Kalau tasdid dari mana? Yang dikhawatirkan dari sujud. Sujud yang gini atuh. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itulah gitu. Jadi memberikan nama yang harus mempunyai makna yang betul-betul dapat dipahami. Ya, infitah ada terbuka harus terbuka gitu kan. Membacakan a ya kan. I u ya jelas kan ada al jaufnya. Harus jelas kan. Vokalnya ada a i u. Nah, harus jelas ya. Itu. Karena ada infitahnya gitu kan. Harus terangkat ya istilah ya terangkat. Ada izlaq, ada lancip ya, artinya izlaq, huruf izlaq dan al-inhiraf yang keenam. Nah, ini yang al-inhiraf. Ya, artinya miring ya. Jadi ada miring ro ya. Nanti pada saat kita dibaca jangan ar. Nah, gitu ya. Jangan ar ya. Samping tafim juga itu ada inhiraf gitu kan, gitu kan. Sifat tuh banyak juga. Yang terakhir adalah takrir nanti ya, ada takrir, ada mengulang-ulang. Jadi harus ada ulangan. Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Jadi ada getaran, ada ulangan gitu kan. Minimal ya 2 ulangan, mengulang. Nah, jadi ada getarannya, ada ulangannya. Sambil bergetar ada takrir, ada ulangannya. Jadi supaya ada nah itu kan enak. Oke, masih langsung saja ya, tidak membuka Quran lain surat lain ya di Al-Ghasyiyah. Cari-cari yang ada huruf ro-nya ya, ada kan ya. Situ kan ada ya, kalau ayat ke-1, ayat ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 min do'ari ya, mulai dari ayat ke taslana ron, nah itu juga ada ya. Ya, taslana ron. Oke ya. Oke, jadi di ayat keempat lah ya. Oke, di ayat keempat adalah
tidak tas lah ya. Oke ya. Langsung saja lah ya. Langsung saja, sudah tahu sudah basmalah. Yang ayat keempat ya. Tas la naron hamiyah. Ya, 1, 2, 3. Tas la naron hamiyah. Ya, di situ juga harus dipahami tas. Nah, ya bukan tas, bukan mering tapi tas. Karena so, ya, sifat so kan sifat al isti'la, ya, sifat sofir juga, ya, ada al isti'la naik, ada itbak, ya, so do to do, sifat itbak juga lengket, ya, so. Tas, ya, jadi main bibirnya ya. Tas, dan bukan tas. Ya, jadi hati ya, jangan asal amilatun nasibah tasla naron. Nah, itu juga harus ini huruf. Nah, jadi tas huruf so atau huruf sa. Nah, kan pada saat kita menghafal Quran, ya, itu kan harus dihafal kan Quran teh. Itu kan. Kenapa harus dihafal? Nah, kita kan baca salat kan masa salat pegang Quran gitu kan, bisa-bisa aja sih. Gitu kan, atuh masa anas wae jeung alpalak bacaan teh kulhu we gitu kan, cik atuh merambah kana trikul we gitu kan, itu atuh naik ke al-ghosyah mah atuh 4 ayat atau 2 ayat nggak apa-apa gitu kan, hal ataka hadithul ghosyah, Allahu akbar bisa nggak? Ya bisa, seayat oge kegagal. Tas hal ataka hadithul ghosyah, nun Allahu akbar bisa. Boleh nggak apa-apa gitu kan, yang penting itu pahalanya aja yang berkurang gitu. Gitu ya, Baqarah gagah ya gitu kan. Tas la ya masuk so sifat so ya. Tas la panjang la matobi la nah juga panjang matobi ya. Artinya itu yang harus dibaca panjang-panjang. Ron rong atau apakah ron? Nah, ron ya. Kenapa ron? Ron bertemu sama bukan sama alif, sama ha. Sama ha. Itu alif mah sebagai variasi di situ ya. Tas la na ro. Tapi alif di situ bisa berfungsi pada saat kita berhenti anggap situ ya. Tas la na ro. Boleh di situ. Alif berfungsi itu jadi mad iwad gitu kan. Boleh di situ ya. Jadi mad iwad di situ difungsikannya. Tapi pada saat dia dilanjutkan, bukan ada ada wakof situ. Tas lana ronha. Jadi ronha. Jadi ron sama ha yang hidup gitu kan. Jadi adalah tanwin fathah bertemu sama ha, bukan bertemu sama alif. Ya gitu. Karena alif mah nggak hidup situ. Ya, nggak hidup di situ. Yang hidup adalah ha. Jadi ya baik bertemu sama alif ataupun sama ha, kedua-duanya juga anggap itu masuk kepada huruf izhar. Izhar halaknya artinya jelas tidak berdengung. Jadi n-nya 1 ya. Itu tas lana ron ha. Itu. Jadi yang itu itu jelas gitu. Nggak boleh dengung. Jadi jelas n-nya 1. Ron jadi ron ha. Nah, haknya panjang karena haknya itu fathah berhadapan sama alif. Ha juga ingat bahwa itu adalah wastol halku ya, wastol halku ya. Jadi tengah-tengah miyah ya. Jadi miyah itu adalah bukan miatnya, bukan miat gitu kan. Jadi tak marbutoh kalau diwakofkan menjadi ha. Tapi kalau dia diwasolkan kembali lagi ke ta gitu kan. Kalau misalnya tasla naron hamiyatan tusqa min ainin aniyah. Jadi berubah menjadi ta lagi dan kedepannya langsung masuk kepada ikhfa gitu kan. Oke, dibaca ayat ke-4 1 2 3.
tasla naran hamiyah. Oke, lanjut ke ayat ke-5. Tusqa min ainin aniyah. 1 2 3. Tusqa min ainin aniyah. Tusta ya, tusqa qa panjang mad tabi min, nah itu kan min a dengan min a. Nah, ain nun mati bertemu sama ain, ainnya huruf izhar halak, jadi min nin, nin juga sama nin idhar ya, min ainin a ya, min ainin a ya. Jadi awas ya, nin nin kan sudah ngirungnya, nin langsung oper gigi, min ainin a. Wah ulah a, ya gitu. Min ainin a, itu kan enaknya gitu kan. Min ainin aniyah, min ainin a. Udah bapaknya. Ya. Min ainin a, bukan a. Nah, masih di sini a. Min ainin aniyah. Bukan. Jadi bukan a ya. Ngirung ain, nun ya, jangan sampai masuk. Ya, 1 2 3. Tusqa min ainin aniyah. Itu. Jadi itu ayat yang ke-5 ya. Jadi huruf ro tadi ya. Nah, itu ya. Cukup saja karena sudah waktunya Isya. Yang penting ya kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala ya. Mudah-mudahan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Setiap hurufnya semoga menjadikan wasilah keberkahan, kelancaran ya, kesehatan. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, sebagai syifa, sebagai obat ya. Sama-sama kita tutup dengan istighfar, hamdalah kifaratu masjid. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.